Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Hari ini saya bakal jadi teman belajar kalian buat ngebongkar satu topik matematika yang kadang bikin pusing, limit fungsi aljabar. Kita nggak cuma bakal ngafalin rumus aja ya, tapi kita bakal pahamin logikanya bareng-bareng. Jadi siapin fokus kalian, karena abis ini soal limit bakal kerasa kayak main teka-teki yang seru banget. Oke, ini dia peta jalan materi kita hari ini. Pertama, kita bahas apa itu limit fungsi. Terus, langkah pertama kita, substitusi. Ketiga, kalau hasilnya tentu, ya selesai. Keempat, gimana kalau kita ketemu masalah bentuk tak tentu? Dan terakhir, solusinya pakai faktorisasi. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya limit fungsi itu? Nah, poin krusialnya itu ada di kata mendekati. Limit fungsi aljabar pada dasarnya itu cuma metode buat nentuin kemana arah nilai sebuah fungsi kalau variabelnya, yang biasanya kita sebut X, makin bergerak mendekati angka tertentu. Jadi, ingat ya, ini bukan tentang apa yang terjadi tepat di titik itu, tapi tentang perjalanannya waktu mendekati titik tersebut. Kalau konsep ini udah nempel, ngerjain soal limit bakal jauh lebih gampang. Biar makin mantep, coba kita perhatiin prinsip emas dari buku Bongkar Pola Soal UNBK SMA karangan Eli Trisnowati. Di situ dibilang kalau cara penyelesaian soal limit itu sangat disesuaikan dengan hasil substitusi langsungnya. Kelihatannya sepele kan? Tapi percaya deh, ini tuh hukum tertinggi di dunia limit. Substitusi langsung itu gerbang pertama penentu nasib langkah kita selanjutnya. Lanjut ke bagian kedua, substitusi sebagai langkah pertama kita. Pas kita masukin atau substitusi variabel X dengan angka tujuannya, kita bakal ketemu salah satu dari dua cabang jalan. Di satu sisi, ada bentuk tertentu, kayak angka biasa, 0, atau bahkan tak terhingga. Kalau hasilnya masuk sini, wah aman, kerjaan kita selesai. Tapi di sisi lain, ada bentuk tak tentu, contohnya 0/0. Nah, ini sinyal bahaya, tandanya cara langsung kita nggak mempan. Makanya, misi pertama kita selalu cari tahu dulu nih, soal kita masuk ke jalur yang mana. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, hasil tertentu, dan boom, selesai. Coba kita lihat fungsi 3x dikurang 4 dengan x mendekati 5. Ingat aturan emas kita tadi ya, jangan dibikin pusing dulu, kita coba pakai metode substitusi paling dasar. Yuk, kita kerjain bareng-bareng. Langkah pertama, kita ganti huruf X itu sama angka 5. Terus persamaannya berubah jadi 3 dikali 5 dikurang 4. Sesuai matematika dasar aja nih. 3 kali 5 itu 15. Nah, terus 15 dikurang 4. Hasilnya 11. Dan tebak apa yang terjadi? Karena 11 ini adalah angka yang jelas alias bukan 0/0, berarti dia masuk ke kategori bentuk tertentu. Artinya apa coba? Ya, artinya kita udah kelar, nggak butuh trik aneh-aneh lagi. Nilai limitnya emang 11. Super simple kan? Masuk ke bagian keempat, masalah bentuk tak tentu. Siap-siap ya, karena sekarang kita kayak mau masuk ke level boss dari materi ini. Nah, coba lihat fungsi yang ini. Limit X mendekati 1 untuk X kuadrat ditambah 4X dikurang 5, terus dibagi X dikurang 1. Wah, bentuknya aja udah kelihatan agak serem ya. Tapi tenang, ingat aja langkah utama kita, substitusi dulu di awal. Coba kita lihat apa yang terjadi pas kita ganti X-nya jadi 1. Di bagian atas, atau pembilang, kita hitung 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 dikurang 5. Hasilnya, 1 tambah 4 itu 5. Dikurang 5 jadinya 0. Terus kita cek penyebutnya yang di bawah. 1 dikurang 1. Wah, hasilnya 0 juga. Nah loh, kita baru nabrak tembok nih. Yap, kita dapat hasil 0/0. Dalam matematika, ini tuh nggak punya arti yang jelas, alias bentuk tak tentu. Kalau kalian ketemu yang kayak gini pas ujian, ini ibaratnya matematika lagi ngasih tahu kalau alat substitusi biasa kita tuh gagal dan fungsi aslinya masih bersembunyi. Jadi gimana dong cara kita ngebongkar penyamarannya? Nah, kita masuk ke bagian kelima, solusi menggunakan faktorisasi. Kalau ketemu 0/0 di fungsi polinomial kayak barusan, faktorisasi ini bakal jadi pahlawan kita buat ngancurin temboknya. Ayo kita ubah bentuk yang ruwet tadi jadi lebih cakep. Pembilang yang atas itu, X kuadrat ditambah 4X dikurang 5, bisa kita faktorkan jadi X min 1 dikali X plus 5. Perhatiin deh, ini ada keajaibannya. Kita punya X min 1 di atas, dan ada X min 1 juga di bawah. Ternyata ini toh biang kerok yang bikin hasilnya jadi 0. Karena sama, langsung aja kita coret. Selesai, yang nyisa tindang X plus 5 doang. Persamaan monsternya udah berhasil kita jinakin.
Oke, karena jalan udah bersih, hambatan udah hilang, kita balik lagi ke senjata andalan kita, substitusi. Kita ambil fungsi yang udah super sederhana tadi, yaitu X plus 5. Terus, masukin lagi angka X mendekati 1 ke dalamnya. Wah, kalau ini sih hitungannya udah selesai anak SD ya, tinggal 1 ditambah 5. Dan jeng-jeng, jawaban akhirnya adalah 6. Puas banget kan rasanya? Dari yang tadinya 0/0, ribet dan kelihatan mustahil, ternyata berkat faktorisasi kita bisa buang masalahnya dan nemuin kalau fungsi itu sebenarnya bergerak lurus mulus menuju angka 6. Buat ngunci pemahaman, yuk kita rekap pola pikir yang udah kita dapat dari pembahasan ini. Ada 4 langkah jitu yang harus banget kalian ingat. Pertama, wajib hukumnya buat substitusi langsung di awal. Kedua, kalau langsung nemu angka pasti, ya udah selesai, tinggal kumpulin kertasnya. Ketiga, kalau nyangkut di 0/0, jangan nyerah, keluarin jurus faktorisasi. Dan keempat, coret sumber masalahnya, bikin sederhana, lalu substitusi ulang buat dapat nilai aslinya. Pegang deh kerangka ini, dijamin gak bakal nyasar. Matematika itu sebenarnya cuma soal ngenalin pola sama milih alat yang pas. Sekarang kalian udah ngantongin alat substitusi dan faktorisasi. Nah, pertanyaannya, udah siap belum nih pakai strategi ini buat ngelibas soal-soal limit di ujian berikutnya? Terus latihan ya, ingat-ingat lagi cara kerja dan visualisasi yang kita bahas barusan, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita yang selanjutnya.